Warga mendatangi lahan kebun sawit yang saat ini dikelola PT Persada Sejahtera Agung Makmur. 3 warga Desa Tumbang, Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, menyatakan keberatan atas dugaan penyerobotan lahan mereka oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Warga mengklaim telah memiliki lahan seluas sekitar 29 hektar, yang dulunya ditanam karet dan beberapa jenis buah-buahan. Namun saat ini justru sudah ditanami pohon kelapa sawit tanpa seizin mereka. Ketiga warga tersebut mengaku mereka memiliki surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang asli. Mereka sangat heran karena pihak perusahaan mengatakan lahan tersebut sudah mereka beli. Namun PT PSAM tidak bisa memperlihatkan surat-surat terkait pembelian lahan milik mereka. Tanah ini hak saya. Hak saya. Kebun di sini getah, rotan, dan buah-buahan. Terus digusur? Digusur oleh perusahaan. Perusahaan siapa? Perusahaan PT ASM. Digusur untuk apa? Untuk membuat nanam sawit. Nanam sawit. Perusahaan. Ada izin ke Bapak nggak? Nggak ada. Keberatan karena kebun dan buah-buahan di sini hilang. Nggak ada ganti ruginya, Pak? Nggak ada, belum. Belum ada ya? Ya. Bapak sudah ngurus ini? Sudah dulu pertemuan sama pihak PT, nggak ada tangkapan. Kami menggarap hutan di sini 76, tahun 76. Ditanam? Ditanam karet, jengkol, rotan, buah-buahan lain. Saat ini? Saat ini digusur oleh perusahaan. PT apa, Pak? PT PSAM. Digusur tanpa? Digusur tanpa izin? Tanpa izin dari saya. Setelah saya menuntut hak saya di sini sama perusahaan, perusahaan tidak peduli dengan hak-hak kami. Harapan saya tanah saya ini pertama dikembalikan pada saya, dan kedua perusahaan, jika perusahaan ingin memiliki tanah saya di sini, perusahaan harus bayar sesuai dengan permintaan saya. Menyikapi dugaan penyerobotan lahan tersebut, Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalteng, Rawing Rambang mengatakan, anggota GAPKI harus taat pada aturan yang berlaku. Namun GAPKI mengimbau agar konflik tersebut diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Kalau itu memang hak masyarakat, harus dikembalikan kepada masyarakat. Kalau memang perusahaan benar, maka itu memang hak perusahaan. Cuma kita bisa menghimbau perusahaan GAPKI agar kalau ada konflik lahan dengan masyarakat diselesaikan lewat musyawarah dan mufakat. Itu jalan pertama. Yang kedua, kalau memang tidak ada solusi, ya memang harus lewat jalur hukum. GAPKI bisa mendampingi perusahaan-perusahaan tersebut, tapi tentunya kita akan mengupayakan, artinya apa yang terjadi itu masing-masing punya legalitas yang kalau memang itu hak masyarakat ya harus dikembalikan kepada masyarakat. Kalau memang perusahaan benar ya memang hak perusahaan. Sementara itu Ketua Biro Pertahanan dan Keamanan Masyarakat Adat Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Ingkit Japer mengatakan, setelah melihat data dan mengetahui alur ceritanya, ia menduga PT PSAM mengabaikan hak warga desa yang ada. Beliau memiliki surat tanah yang teregistrasi di pemerintah desa setempat ya. Nah, kita minta pihak perusahaan jangan begitulah. Tolong selesaikan ini, yang mana menjadi hak masyarakat kembalikan ke masyarakat. Jangan sampai berulang-ulang menjolimi masyarakat desa kita ya. Itu harapan kita. Orang yang memang benar memiliki hak sah terhadap tanah atau terhadap apapun, itu tentunya mempunyai kekuatan hukum dan alas hak yang jelas kepemilikannya. Makanya dia berani melaporkan dan memperjuangkan kebenaran tersebut. Saat tim Liputan 6 Kalteng mendatangi kantor perusahaan untuk melakukan konfirmasi.
Kepala Bidang Humas PT PSAM, Rizal, tidak berada di tempat. Dan melalui sambungan telepon, yang bersangkutan mengatakan lahan yang dipersoalkan tersebut tumpang tindih. Atas dugaan penyerobotan lahan tersebut, warga sudah melaporkan dugaan tindak pidananya ke Polsek Katingan Tengah. Dari Kabupaten Katingan, Syahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan.